وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, mengawali khutbah hari ini kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan ibadah yang Dia perintahkan dan menjauhi semua bentuk kemaksiatan. Harus kita renungkan tujuan akhir dari ketakwaan dengan kita melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan dan menjauhi semua bentuk kemaksiatan sebenarnya adalah agar di dunia dan akhirat kita mendapatkan kebaikan. Kita juga patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Dia anugerahkan. Dia beri kita hidayah dan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan. Hari ini saat banyak orang terkulai lemah di atas pembaringan, Allah Tabaraka wa Ta'ala beri kita kesehatan. Hari ini saat banyak orang lapar karena tidak ada makanan, Allah Tabaraka wa Ta'ala beri kita rizki yang cukup dan kelapangan. Demi Allah, nikmatnya kepada kita sangatlah banyak, bahkan lebih banyak dari tetesan air hujan. Di sisi lain, tidak semua orang merasakan apa yang kita dapatkan. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, Lebaran adalah momen tahunan untuk berkumpul bersama keluarga, kerabat dan teman. Bayangkan jika kita hidup di perantauan dan tak bisa pulang hari Lebaran, maka selama itu kita berpisah dengan keluarga dekat ataupun teman. Mungkin kita akan merasa sedih dan kesepian. Tidak ada tempat mencurahkan perasaan ataupun bertukar pikiran. Tidak ada yang memberi semangat dan keceriaan. Tidak ada yang mengingatkan dalam kelalaian. Dan pastilah hati kita akan saling merindukan. Begitu pula Ramadan, kita harus kembali berpisah dengannya selama 11 bulan ke depan. Datangnya hanyalah 1 bulan. Ramadan adalah waktu yang berharga dan punya banyak keutamaan. Ramadan adalah masa yang sangat singkat untuk beribadah dengan pahala yang dilipat gandakan. Ramadan itu mengecas iman. Ramadan itu membangkitkan semangat salat yang biasanya kita kerjakan dengan malas-malasan. Ramadan memberi semangat untuk membaca bahkan menghafal Al-Quran. Ramadan itu menjaga lisan dan pandangan. Ramadan menjadikan diri kita semakin dermawan. Jika kita merasa bahwa Ramadan memang demikian, maka sejatinya di hari-hari terakhir ini kita akan dirundung sedih sekaligus kerinduan, karena kita akan berpisah lagi dengan Ramadan hingga 11 bulan. Dan yang lebih menyedihkan, kita tidak tahu apakah masih hidup untuk bertemu lagi dengannya di tahun depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman, Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi
yasifun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Qul ara'aitakum in atakum adzabullahi baghtatan aw jahrah hal yuhlaku illa alqaumudz zalimun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu dengan tiba-tiba ataupun terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain dari orang-orang yang zalim? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 46 dan 47. Di dalamnya Allah menyampaikan pertanyaan kepada orang-orang yang senang melakukan kemusyrikan dan kemaksiatan. Namun sebenarnya Allah yang menanyakan tidak membutuhkan jawaban. Yang pertama, Allah tanya kita untuk renungkan tentang dua indera yang Allah berikan, penglihatan dan juga pendengaran. Dua dari sekian banyak nikmatnya yang nilainya tak akan pernah tergantikan. Allah bertanya, jika seandainya Allah menghilangkan kedua mata dan telinga kita, adakah Tuhan lain yang sanggup mengembalikan? Allahul musta'an. Sejatinya ayat ini berisi sindiran bahwa Allah punya banyak nikmat yang selama ini sering kita lalaikan. Kita hidup penuh kecukupan, cukup banyak uang, punya sandang, pangan dan papan, punya gaji bulanan, punya panca indera yang normal, bernafas dengan lapang, dan sepanjang tahun kita diberikan kesehatan. Semua kita dapatkan dari pemberian Allah tanpa susah payah, termasuk penglihatan dan pendengaran. Tapi kadang kita melupakan. Kita tahu ini meski tidak ditanyakan, maka dari itu Allah tak membutuhkan jawaban. Kemudian di ayat yang kedua, sekali lagi Allah memberikan pertanyaan, tapi lagi-lagi Dia tidak butuh jawaban. Allah bertanya, apa pendapat kita jika Allah kirimkan siksaan yang datang secara tiba-tiba dan terang-terangan? Maka siapakah yang lebih pantas untuk dibinasakan? Kita pun tahu jawabannya. Yang Allah binasakan adalah orang-orang yang sering melakukan kezaliman dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sejatinya kedua ayat tersebut berisi penegasan sekaligus ancaman bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemampuan untuk mencurahkan nikmat, dan Dialah Zat yang memiliki keagungan tiada tandingan. Kita tentu belum lupa bagaimana beberapa tahun yang lalu seluruh dunia dibuat berlutut oleh makhluk yang sangat kecil, yakni virus corona. Sesuatu yang tak kasat mata, tak mampu dilihat oleh indera manusia tanpa alat bantu, namun atas izin Allah mampu menghentikan roda ekonomi dunia, menutup pintu-pintu masjid, dan memisahkan jarak antar manusia. Peristiwa tersebut adalah teguran keras bagi kita. Jika makhluk sekecil itu saja bisa mengguncang dunia, lantas bagaimana mungkin kita masih berani menyombongkan diri di hadapan Sang Pencipta? Di sana kita sadar bahwa teknologi secanggih apapun dan harta sebanyak apapun tidak ada artinya tanpa perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Belum lagi jika kita melihat rentetan peristiwa yang terjadi di sekitar kita belakangan ini. Berbagai musibah datang silih berganti sebagai pengingat akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi yang mengguncang tanah tempat kita berpijak dalam sekejap. Gunung-gunung yang erupsi
memuntahkan isi bumi sebagai tanda bahwa alam pun tunduk kepada perintah Allah. Banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera, serta hujan yang turun terus-menerus hingga menggenangi kota-kota. Semua ini bukanlah sekedar fenomena alam biasa. Ini adalah cara Allah berbicara kepada kita agar kita kembali mengetuk pintu taubatnya. Air yang biasanya menghidupi bisa menjadi tentara yang menenggelamkan jika dikehendakinya. Tanah yang tenang bisa menjadi guncangan yang meruntuhkan dan meluluhlantakan bangunan di atasnya jika dia memberikan perintahnya. Maka di hari kemenangan ini, marilah kita perbaharui tauhid kita. Mari kita tanamkan dalam jiwa bahwa tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha perkasa. Keagungan Allah tidak tertandingi oleh kekuasaan manusia manapun. Mari kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk meruntuhkan kesombongan dalam diri, memperbanyak istighfar dan berjanji untuk menjadi hamba yang lebih taat. Karena kita hanyalah butiran debu di tengah semesta miliknya yang sangat luas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Kalau kita mau jujur, kesulitan yang kita alami di masa ini belumlah seberapa. Jika dibandingkan dengan yang pernah dialami oleh orang-orang durhaka di zaman dahulu yang telah Allah musnahkan tanpa meninggalkan keturunan. Mereka binasa tanpa kesempatan tertawa. Sedangkan orang hari ini masih bisa nongkrong di kafe-kafe, tidak sholat bahkan tidak puasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kali ini kita masih diperkenankan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ada kesempatan untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah sambil memohon dan meminta ampunan. Semoga Allah segera mengangkat musibah di seluruh dunia, terkhususnya di negeri kita Indonesia, menyembuhkan yang sakit, memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak, mempertemukan yang telah lama berpisah, menanamkan kerinduan hati kita kepada masjid dan majlis-majlis ta'lim yang di dalamnya kita mencari kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua salat yang kita dirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala setiap ayat yang kita lantunkan, dan semoga Allah menerima setiap rupiah yang kita infakkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini ada beberapa pesan tambahan, terutama untuk jamaah wanita yang Allah muliakan. Wahai para ibu, wahai para istri, jadilah wanita yang salehah, yang senantiasa menutup auratnya, tidak membantah perintah suaminya, dan mendidik anaknya dengan ajaran Islam. Wanita salehah itu tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan, tidak suka kelayapan. Wanita salehah itu sederhana dalam berpakaian, tidak menor dalam berdandan, tidak pamer kecantikan, tidak mengenakan pakaian yang tipis dan transparan. Wanita salehah itu tidak bersuara keras, tidak ganjen, dan menjaga diri dari sentuhan laki-laki yang bukan mahram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma, wa nisaa'un kasiyatun 'ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'ismatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha." Ada dua golongan ahli neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya, kata Rasul. Di antaranya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, kepalanya seperti punuk unta. Dia tersesat dan tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Hadis riwayat Muslim. Dan saya
mewakili para suami dan para ayah menyampaikan terima kasih untuk para wanita calon penghuni surga yang duduknya di belakang. Amin, Bu. Yang telah sebulan Ramadan rela capek menyiapkan sahur dan berbuka. Semoga Allah menjadikan para istri dan para ibu sebagai permaisuri nanti di surga, sebagai balasan atas tenaga yang telah dikeluarkan dan kebaikan yang telah dilakukan. Saya juga tidak lupa menambahkan nasihat untuk para ayah, untuk jamaah laki-laki sekalian. Wahai ayah, wahai bapak, kita diwajibkan Allah dan Rasulnya untuk menjadi laki-laki yang saleh, yaitu orang yang memiliki kebaikan. Akan tetapi baik untuk diri sendiri belumlah cukup, sehingga kita juga harus jadi lelaki yang muslih, yaitu yang bisa mendatangkan perbaikan di tengah kerusakan dan perselisihan. Sebagai pemimpin dalam keluarga, hendaknya kita menjadi teladan. Anak itu mencontoh ayahnya, dan istri pun mencontoh suaminya, baik perkataan ataupun perbuatan. Maka jagalah lisan dan perbuatan. Jangan sampai kita berucap atau berbuat kecuali yang merupakan kebaikan. Jika istri Anda baik, balaslah dia dengan cinta, kasih sayang dan kelembutan. Namun bila dia memiliki kekurangan, maklumilah Pak, karena memang Allah ciptakan perempuan demikian. Ingat juga bahwa kerusakan agama seseorang banyak bermula dari tidak menjaga pandangan. Fitnah syahwat, wanita, rusaknya rumah tangga dan perselingkuhan banyak bermula dari penglihatan hingga kemudian dibenarkan oleh kemaluan. Maka jagalah mata Anda di depan layar HP Anda dan saat di jalan untuk menghindari gangguan setan. Kemudian saat nanti kita bertemu dengan keluarga atau teman, maka wajib kita tahu, wajib kita untuk memperhatikan siapa mahram, siapa bukan. Yang bukan mahram tidak boleh disalami, apalagi bercium pipi kiri dan kanan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, sungguh jika seorang dari kalian ditusuk kepalanya dengan jarum besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jika kita memiliki kebiasaan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram selama ini, maka hari ini bisa menjadi momen untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Jika ada yang mencibir, maka katakan kepadanya, maaf, saya baru tahu ternyata jabat tangan dengan bukan mahram itu dilarang. Jangan biarkan diri kita terus-terusan tidak enak dengan manusia dan setan, dan kita biarkan Allah dan Rasulnya cemburu dengan apa yang kita lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yagharu wa ghairatullahi ayatil mu'mina maharimahu. Allah cemburu, dan cemburunya Allah adalah ketika seorang mukmin melakukan apa yang telah diharamkannya. Dan yang terakhir, di bulan Syawal kita disunahkan untuk melaksanakan puasa selama 6 hari. Boleh selang-seling, tidak mesti berurutan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka diberi pahala seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Maka jika hutang puasa Ramadan kita banyak, puasa Syawal didahulukan. Namun jika hutang puasa kita sedikit, maka dahulukanlah hutang puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mematikan kita dalam husnul khatimah, dan semoga Allah di akhirat kelak menempatkan kita di surganya dan dikembalikan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa maghfirah wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana bimaghfirati min 'indik warhamna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa isbatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.